Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan video praktik layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik laboratorium bimbingan kelompok dengan dosen pengampu Ibu Siska Folastri, MPD Kons. Sebelum ke video praktik, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok yang super keren ini. Untuk posisi pemimpin kelompok ada Hasna Anggi Prakusya. Pemain drama yang pertama yaitu ada Neni Suharyati, yang kedua Risti Fajar Gianti, yang ketiga Sarah Ajahra, yang keempat Nurul Hafifah Sabila, yang kelima Siti Mualimah, yang keenam Lucy Mutiara Dewi, yang ketujuh Dewi Syahrani, yang ke-8 Afifah Eka Nur Fauzia, yang ke-9 Muhammad Rizky Al-Kafi. Lalu untuk tim observer yaitu ada Lutfiana Nur Oktavia, yang kedua ada Cynthia Auliana. Untuk pengisi suara dan editing yaitu ada Resti Yulianti dan Giva Afifah Wayudianti. Teman-teman, ada yang udah tahu belum sosiodrama itu apa? Teknik sosiodrama merupakan dramatisasi dari persoalan-persoalan yang dapat timbul dalam pergaulan dengan orang lain, tingkat konflik-konflik yang dialami dalam pergaulan sosial. Oleh Winkel 2004-470. Lalu, kelompok ingin membahas tentang fans fanatik. Apa itu fans fanatik? Fans fanatik yaitu suatu pendukung yang terlalu bangga saat mendukung timnya sendiri, namun berpotensi untuk selalu menjatuhkan dengan meremehkan tim lain. Tujuan dari teknik sosiodrama yang pertama yaitu menggambarkan bagaimana seseorang atau beberapa orang menghadapi suatu sosial tertentu. Yang kedua, bagaimana cara pemecahan suatu masalah dengan menggambarkan sosial. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan sikap kritis terhadap sikap atau tingkah laku dalam situasi sosial tertentu. Dan yang terakhir, yaitu memberikan pengalaman untuk meninjau suatu situasi sosial dari berbagai sudut pandang tertentu. Lalu, apa aja sih kelebihan teknik sosiodrama? Yang pertama, yaitu dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Yang kedua, sangat menarik bagi siswa, sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. Yang ketiga, menambah pengalaman tentang situasi tertentu. Dan yang keempat, dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah dan dapat memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalamnya. Namun ada beberapa kelemahan dalam teknik sosiodrama. Yang pertama, sosiodrama dan bermain peran memerlukan waktu yang relatif panjang. Yang kedua, kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu. Dan yang ketiga, apabila pelaksanaan sosiodrama dan bermain peran mengalami kegagalan, bukan saja dapat berkesan kurang baik, tetapi pengajaran tidak tercapai. Dan yang terakhir, tidak semua materi pelajaran dapat disajikan dengan teknik ini. Buat yang penasaran video simulasinya seperti apa, langsung aja yuk tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok.
Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Ibu. Bu. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, hari ini kita berkumpul dalam suatu Zoom untuk melaksanakan bimbingan dan konseling. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktu kalian untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini. Mudah-mudahan semangat kalian dari awal sampai akhir ya. Lalu untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saya mau minta dari kalian untuk memimpin doanya. Siapa yang bersedia? Yang bersedia memimpin doa untuk siang hari ini? Saya, Bu. Boleh, Simul. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak untuk Siti Mualimah sudah dipimpin doanya. Selanjutnya, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok ini, Ibu mau tanya, kalian sudah ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan konseling belum sih? Kalau bimbingan konseling Belum, pernah. Ibu. Saya belum, Ibu. Kalau saya belum pernah, Bu. Aku udah, Bu. Siapa yang udah? Siapa yang udah tuh? Afifah ya? Berarti di sini rata-rata belum pernah melakukan bimbingan konseling ya? Oke, baik. Kalau gitu kita akan membahasnya di sini bareng-bareng ya pada siang hari ini. Ibu mau tanya Ibu mau tanya pendapat kalian tentang apa sih itu bimbingan kelompok sendiri menurut kalian? Ada yang bisa menjelaskan, satu atau dua orang? Silakan open mic. Boleh, silakan. Saya mau jawab, Ibu. Bimbingan konseling kelompok itu seperti tukar pendapat, Bu. Oke, seperti tukar pendapat. Ada lagi yang lain? Dewi, Bu. Boleh, Dewi. Menyambung dari jawaban dari Neni, tukar pendapat dan untuk menyelesaikan masalah, Bu. Untuk menyelesaikan masalah. Bagus. Lalu ada siapa lagi yang ingin berpendapat? Afifah, Bu. Tadi nyambung dari jawaban teman-teman dari Dewi ya tadi. Bertukar pendapat kan itu untuk bertukar pendapat sama apa tadi itu? Yang dilakukan bertukar pendapat yang dilakukan secara kelompok, Bu, bareng-bareng. Iya, secara kelompok. Baik, ada lagi tidak yang ingin berpendapat? Nurul, Bu. Boleh, Nurul. Silakan, Nurul. Untuk BKP sendiri itu kayak seperti wadah atau forum di mana kita tuh bisa saling bertukar cerita, bertukar pendapat yang berisikan lebih dari satu orang gitu, Bu. Oke, bagus jawabannya Nurul. Terima kasih, Nurul.
Iya, Bu. Ada lagi tidak yang ingin berpendapat tentang bimbingan kelompok sendiri? Bimbingan kelompok itu sendiri apa ya? Saya Ibu. Siapa tuh? Resti. Oh, Resti. Kelompok itu adalah kegiatan memberikan informasi kepada sekelompok peserta didik untuk menyusun rencana atau keputusan yang tepat, Ibu. Iya, bagus jawabannya. Terima kasih banyak, Resti. Ya, Siapa lagi sama-sama. yang ingin berpendapat? Boleh dikeluarkan pendapat kalian tentang bimbingan kelompok. Saya, Bu. Boleh, Sarah. Kegiatan kelompok itu di mana suatu kelompok saling berinteraksi, di mana memanfaatkan dinamika kelompok yang artinya saling saut-sautan atau saling memberikan pendapat satu sama lain. Bagus sekali, Sarah, jawabannya. Terima kasih banyak, Sarah. Ya, Bu, sama-sama. Ada lagi yang ingin berpendapat mengenai bimbingan kelompok itu sendiri? Sudah ya, sudah tidak ada. Baik, kalau sudah semuanya, Ibu memberikan kesimpulan saja mengenai bimbingan kelompok itu sendiri adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara kelompok, yang artinya kelompok itu lebih dari satu orang, di mana kita memanfaatkan dinamika, betul kata Sarah, memanfaatkan dinamika yang artinya kita saling bertukar pikiran, berpendapat satu sama lain. Lalu masalah yang kita bahas dalam kelompok itu adalah masalah-masalah umum. Apa sih masalah-masalah umum itu sendiri? Masalah-masalah umum itu masalah yang ada di sekitar kita. Contoh kecilnya seperti masalah bullying atau masalah tentang KDRT semacam itu ya anak-anak ya. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Lalu tujuan dari BKP sendiri itu kita dapat memperoleh informasi yang baru, lalu kita bisa menambah wawasan, kita memiliki teman baru lagi, lalu kita bisa sama-sama belajar bisa belajar mengenai masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Lalu untuk di BKP atau di bimbingan kelompok sendiri itu ada namanya asas-asas bimbingan kelompok, terdiri dari 4 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain. Jadi asas kerahasiaan ini wajib untuk kalian sebagai anggota kelompok menyimpan informasi yang saat ini kita lakukan dalam hal bimbingan kelompok. Yang kedua ada di asas keterbukaan, di mana anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide-ide, atau apa saja yang kalian rasakan untuk diutarakan di bimbingan kelompok ini sendiri. Yang ketiga ada di asas kesukarelaan, di mana semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan, tanpa malu atau dipaksa oleh teman maupun pemimpin kelompok. Asas yang keempat ada asas kenormatifan. Semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Baik, itu ada 4 asas
bimbingan kelompok sendiri. Selanjutnya, jika sudah dimengerti, Ibu minta dari kalian untuk berkenalan terlebih dahulu agar kalian mengenal satu sama lain nama-nama teman atau nama-nama yang ada di forum siang hari ini. Boleh dimulai dari yang pertama. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama Ibu ada Hasna Anggi Prakusya. Kalian boleh panggil Ibu Hasna atau Ibu Anggi atau tapi saya lebih banyak dipanggil Ibu Hasna gitu. Salam kenal semuanya teman-teman. Salam kenal Ibu. Salam kenal Bu Terus, Kenal ya, Ibu. boleh selanjutnya dimulai untuk memperkenalkan diri kalian dari yang pertama. Siapa ini dari yang pertama ya? Halo teman-teman dan Bu Hasna. Halo, Afifah. Perkenalkan, nama saya Afifah Eka Nur Fauzia, biasanya dipanggil Afifah dari kelas 12 IPA 1. Oke. Halo Afifah. Selanjutnya, Halo teman-teman dan Ibu Hasna. Perkenalkan nama saya Dewi Syaharani, biasa dipanggil Dewi. Saya dari kelas 12 IPS 2. Terima kasih. halo Dewi, salam kenal. Selanjutnya, Ya, halo teman-teman semuanya dan Ibu Hasna. Perkenalkan saya Lutfia Nanda Nur Oktavia, biasa dipanggil Lutfia. Saya dari kelas 12 IPS 1. Terima kasih. iya, halo Lutfia, salam kenal ya. Selanjutnya, Halo teman-teman dan Ibu Hasna, perkenalkan nama saya Neni Suharyati, bisa dipanggil Neni. Saya dari kelas 12 IPA 2. Terima kasih. terima kasih banyak. Salam kenal Neni. Selanjutnya, boleh. Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafifah Sabila. Biasa dipanggil Nurul atau sama keluarga biasa dipanggil Nunu. Terserah kalian mau manggilnya apa. Saya dari kelas IPS 12 IPS 1. Salam kenal Bu Hasna. Salam kenal Nurul. Lucu banget namanya dipanggil Nunu ya. Selanjutnya, boleh selanjutnya. Teman-teman, nama saya Risti Fajaryanti, biasa dipanggil Risti, saya dari kelas 12 IPS 2. Terima kasih. Halo Risti, salam kenal ya. Boleh next. Halo teman-teman semua. Halo Bu Hasna. Perkenalkan nama saya Resti Yulianti, biasa dipanggil Resti, dari kelas 12 IPS 1. Baik, terima kasih banyak perkenalannya Resti. Selanjutnya, Halo teman-teman dan Ibu Hasna, nama saya Siti Mualimah, biasa dipanggil Siti, saya dari kelas 12 IPS 1. Terima kasih. sama-sama. Halo Siti Mualimah, salam kenal ya. Boleh dilanjut? Halo, perkenalkan nama saya Sarah dari kelas 12 IPA 1. Baik, dari 12 IPA 1. Terima kasih Sarah. Next, ada lagi yang belum perkenalan? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia, biasa dipanggil Cynthia atau Tia. Saya dari kelas 12 IPA 1. Terima kasih. Iya, dari 12 IPA 1 lagi ya Cynthia ya. Terima kasih banyak untuk perkenalannya. Masih ada atau sudah habis?
Sudah habis ya? Baik teman-teman, yang selanjutnya kita akan melakukan bimbingan kelompok menggunakan teknik sosiodrama. Untuk sosiodrama sendiri yaitu sebuah permainan peranan yang ditujukan untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Adapun tujuan sosiodrama yang pertama adalah menggambarkan bagaimana seseorang atau beberapa orang menghadapi suatu sosial tertentu. Yang kedua, bagaimana cara pemecahan suatu masalah menggambarkan sosial. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan sikap kritis terhadap sikap atau tingkah laku dalam situasi sosial tertentu. Dan yang terakhir, memberikan pengalaman untuk kita meninjau suatu situasi sosial dari berbagai sudut pandang tertentu. Baik teman-teman, untuk drama malam hari ini, siang hari ini, judulnya bukan siang hari ini adalah bimbingan kelompok topik tugas menggunakan teknik sosiodrama. Untuk sosiodrama sendiri itu adalah permainan peran yang ditujukan untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Adapun tujuan sosiodrama sendiri, yang pertama ada menggambarkan bagaimana seseorang atau beberapa orang menghadapi suatu sosial tertentu. Yang kedua, bagaimana cara pemecahan suatu masalah sosial. Yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan sikap kritis terhadap sikap atau tingkah laku dalam situasi sosial tertentu. Dan yang terakhir adalah memberikan pengalaman untuk kita meninjau suatu situasi sosial dari berbagai sudut pandang tertentu. Baik, dari teman-teman, Ibu mau menanyakan apakah sudah siap melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok? Siap, Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Ibu. Jika sudah siap, kita akan lanjutkan ya teman-teman. Untuk dramanya sendiri itu judulnya Fans Fanatik ya? Baik, Ibu akan tanya untuk drama Fans Fanatik ini akan dibagi menjadi 2 kubu ya. Ibu akan sebutkan 2 kubunya. Yang pertama yang akan menjadi fans fanatik dan yang menjadi head fans fanatik. Ibu mau tanya dulu siapa yang akan menjadi fans fanatik? Boleh angkat tangannya? Afifah, Bu. Saya, Bu. Afifah. Boleh, Bu. Siapa lagi selain Afifah? Saya, Bu. Aku mau, Bu. Oke, ada Simul, ada Risti ya. Lalu Iya, ada Bu. siapa lagi? Nurul, Bu. Oh, Nurul, ya baik. Berarti yang menjadi fans fanatik itu ada diperankan 4 orang ya. Dan untuk kubu head fans fanatik, boleh acungkan jari. Dewi, Bu, Dewi. Dewi, yang pertama Dewi. Saya, Bu. Ada lagi Resti. Saya, Ibu. Terus siapa lagi? Neni, Bu. Sarah. Oke, Sarah. Ada Neni, berarti 4 juga ya? Untuk head fans fanatiknya juga ada 4. Dan yang menjadi OP server, ada berapa orang? Saya belum Ibu bagian, Bu. Lutfia.
Oke, yang pertama ada Cynthia, yang kedua ada Lutfia, Ibu. Lutfia. Baik. Jika sudah kebagian semua perannya, semuanya sudah kebagian perannya masing-masing, naskah yang sudah Ibu buat tentang fans fanatik sudah Ibu kirim via WhatsApp grup ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri, barangkali kalian lupa akan peran-perannya, tidak perlu dihafalkan teksnya, namun dipahami kalian kedapetannya peran seperti apa. Baik, Bu. Ibu boleh pakai properti nggak, Bu, buat Boleh. dramanya? Boleh, kalian boleh mengeluarkan benda-benda pendukung untuk drama siang hari ini. Baik, Bu. Boleh kalian siapkan yang menunjang. Boleh? Sudah siap kalian? Boleh kita mulai? Jadi alurnya sudah ada di WA ya teman-teman ya. Boleh kalian lihat dulu sebentar sambil kalian pahami. Baik, Bu. Udah bisa dipahami, Bu, alurnya. Sudah bisa dipahami? Boleh sekarang kita mulai ya. Baik, Bu. Afifah. Ya, Nurul, kenapa? Kamu tahu nggak? NCT kan lagi ngeluarin ini baru ya, apa sih? Comeback apa? Oh, iya yang itu ya, yang favorit itu ya. Aku punya loh albumnya. Iya. Kemarin baru datang Oh, iya. coba dari Korea langsung. Ih, aku belum dapetan nih, soalnya kan harus PO dulu kan. Itu kamu dapetnya berapa? Aku beli berapa ya kemarin ya? Karena aku belinya 2 versi, jadinya berapa sih kemarin? 500.000 deh kayaknya. Ih, 2 album. masa aku dapetnya di range 700.000, parah banget. Tapi Berarti udah itu, keburu PO sih, oh iya, nggak bisa di kemarin cancel. kamu cerita. Kenapa? Terus, oh ya katanya juga NCT mau adain konser tahu, baru awal tahun nanti. Oh iya, bener, awal tahun. Kita harus prepare sih. Pasti tiketnya Aduh, agak mahal, parah tapi nggak banget. apa-apa, tenang aja. Udah dapetnya. Kamu udah prepare apa aja? Aku udah Buat beli PC ya. PC oh, Geno. PC-nya Jeno. Yang mana? Yang kemarin itu, yang baru keluar. Ganteng banget. Ih, aku cuma PC-nya yang ini doang. Beli di mana? Itu bagus banget Genonya. Aku beli di Chayton. Beli di web Koreanya langsung. Ya aku mau beli, tapi itu aku belum ngerti perpecian NCT. Ajarin dong. Afifah nih, suhunya tanya coba Afifah. Gimana Afifah? Kok bisa Kamu dapet mau sih? beli PC yang kayak gimana? Emangnya? Aku pengen beli PC-nya Doyong sih Kak, cuma tuh belum tahu PC mana yang harganya terjangkau. Kalau kemarin sih aku lihat ada beberapa web ya yang dia emang harganya sama sih, cuman ngasih PC benefit gitu, jadi kita lebih untung gitu loh. Jadi kalau kita beli 1 PC bisa dapat 2 PC benefit, jadi kan dapat 3 gitu ya. Kita untung walaupun harganya emang 100.000 gitu satu kertas gini, tapi itu kalau dapat 3 kan untung ya. Iya, keren banget. Ntar aku mau coba beli. Tapi kakak ada rekomendasi PC-PC yang bagus dan harganya worth it gak sih?
Soalnya kemarin tuh aku nemu PC Doyong sekitar 180 apa kalau nggak salah ya? Kemahalan nggak sih, Kak? Enggak, emang harganya Itu udah segitu kan? termasuk itu nggak sih? Kayak apa ya? Kemarin tuh aku ngeliat PC-nya Doyong yang versi apa ya? Sebentar, aku cari dulu. Mana ya? Ceknya kemarin tuh banyak yang jual. Harganya sih dia udah dapat photocard, terus foto stiker juga, ada posternya, ada PC-nya juga, sama apa ya? Itu udah 100.000. Iya, Ih, kalau 100 murah ribu banget. mah berarti murah. Iya, Itu murah banget kalau 100 ada ribu dua. sih. Tapi dia itu modelnya kayak ini sih, kayak sharing session gitu. Jadi kayak misalkan kamu belinya apa ya, Afifah, kayak ini ya, sharing session tuh kayak Kayak callbook-nya doang gitu ya. Terus Iya, kalian jadi sharing. Kan bisa harganya 1 juta gitu kan. Tiba-tiba di sharing jadi lebih murah sih. Tapi kan dapetnya nggak semuanya member gitu. Jadi cuma member yang kamu pilih aja. cuma lumayan beberapa banget sih. gitu. Biasanya kan ada jadi yang murah. iya, ada yang 180 itu mahal banget Itu sih. PC-nya Kalau doang ini sih. udah Tapi PC Viva, affordable lah Viva. ya. Ya, Viva kenapa kemarin Nol? beli nggak sih Viva yang photocard di lelang itu yang sampai pada nawar puluhan juta yang itu loh fotonya Jeno yang terbaru, beli nggak kemarin? Aku beli. Tapi belum datang. Masih di Belum sana. datang. Iya. Kemarin kamu nawarnya dapat berapa? Kan harganya 1.500.000 ya. Terus aku coba tawar 1.2. Ternyata masih nggak dapet gitu. Kakaknya tuh mintanya 1.3 paling mentok. Ya udah kira aku ambil 1.3 deh. Diambil itu 1.3. Iya, ya gimana lagi yang orang bagus kan. Terus itu kan kayak limited edition bener. Cuman ada beberapa. Kemarin sih aku pengen tuh yang mau 1.5 juga pengen, tapi kemarin ada juga tuh yang lelang kan di Twitter, tapi udah diambil orang lain. Padahal cakep banget kan Genonya di situ. Iya, cakep. Duit berapa juta juga aku sih rela sih kalau buat foto Jeno. Aduh, ini bahas apa sih? Dari tadi rame ya. Iya, berisik banget ya, Res ya. Nggak tahu nih, ngefans kayak gitu alay banget nih. Ngomongin K-pop mulu deh. Kayak nggak ada yang berikutnya lagi. Apa sih kalian? Orang kita yang ngomongin gitu. Tahu nggak sih, orang K-pop gitu tuh mukanya sama semua, tahu. Ngapain kalian ngefans kayak Nggak gitu? sama, sampai tahu. ngeluarin biaya banyak banget. Beda ya Resti ya, coba lihat tuh, beda mukanya. Mukanya tuh beda-beda. Sama semua. Sama Nyanyi bapak juga aja beda, lip-sync. gimana mau jadi sama sih, kalian aneh. Beda ya Resti nih, no beda. Ini tuh sama ini beda. Nggak ada samanya. Aduh, udah jangan ketipu ya. Jangan ketipu. Lu tuh Kenapa ini itu tahu kan emang kesukaan kita. Mau kita keluarin berapa ratus juta juga, itu kan duit kita, bukan duit kamu. Kamu yang ribet. Maunya. Lu lebih nggak sih ngefans kayak gituan yang kayak bihun gitu perahu putih. Bihun apaan sih? Nggak jelas banget bihun. Kalah putih, Kak. Adanya Sehun, bukan bihun. Tapi kan emang fotonya iya. Oplos juga lagi. Oplas, Ya, siapa bilang Jeno gue yang ganteng oplas? Kata gue. Aduh, udah deh. Nggak semua cowok K-pop itu oplas ya, ada yang original. Tapi rata-rata oplas kan. Enggak rata-rata. Oplas pakai ganteng-ganteng itu biasanya juga natural kok. Pre-debut mereka dulu baru bisa cowok Indonesia tuh lebih menggoda ya. kalian kenal juga. Ada masalah apa emang ribut-ribut ngomongin K-pop jelek-jelekin segala?
Tapi alay banget gak sih sampai beli Ya jutaan lagi kayak itu gitu? alay Nah, banget. ya udah kan bukan urusan kita juga. Irit banget Uang kan kita, uang Siapa yang kita. punya? Kita seneng. Uang kita. Kenapa? Orang uang Coba kita. artinya apa kita sih? nggak minta uang kamu. Jutaan juga. Kalau nggak suka nggak usah dilihat, Kak. Kalian tuh berisik tau gak sih? Aku tuh lagi ngerjain tugas. Kalian kalau mau bahas K-pop tuh jangan di sini, bisa gak sih? Ganggu banget. Iya ganggu banget gak sih, Fer? Lah Karena kan ini kan ruang bersama, Kayak bukan ruang gini kamu kira doang. Ini kan ruang umum, bukan cuma milik kalian doang. Lah ya udah live aja sih. Kita dong, kita mau ngomong apa? Orang lagi di kelas malah bahas yang begituan, gak jelas. Bahas tuh materi. Tahu. Kalian marah ya, berarti gak terima ya? Itu suka-suka kita dong. Kita juga punya hak. Ya Kita lagian sekolah tuh juga nggak tahu tuh mengajarkan. Bukan cuma kamu doang. Dasar kan fanatik lebay, alay. Lah, ini juga Baik. lagi. Kita Ya, kenapa sih? betul. Aduh. Setuju, Sar. Gue setuju. Kocak banget, tau nggak? Orang Udah luarnya guys, itu biarin aja. Emang mereka kayak gitu sih. Ah, Sayang banget gak sih biasa, Data mereka dibuang tuh kayak gituan? sirik sama kita. Iya, coba duitnya bisa buat ngasih orang tua. Mungkin bermanfaat. Nah, beda lagi urusannya kalau buat ngasih duit ke orang tua lah, Kak, udah dipisahin. Kita juga beli mikir, nggak cuma beli. Masa sih? Masa sih? Masa? Nggak mungkin kan aku ngasih orang tua terus kalian tahu gitu. Baik. Dramanya sudah ya. Berisik kalian, berisik, diem. Baik. Ibu ambil alih ya. Untuk perannya dicukupkan sampai sini saja. Kalian boleh boleh duduk pada tempatnya masing-masing ya. Sudah tidak boleh membahas atau menghead satu sama lain lagi. Selanjutnya Ibu mau menanyakan pada observernya tadi ada Cynthia dan Lutfia ya. Boleh siapa duluan? Cynthia duluan atau Lutfia duluan? Ya boleh Ibu, Lutfia mau menambahkan Ibu. Jadi menurut yang sudah saya simak, itu sih tadi ya, mengenai drama yang tadi ya, itu nggak apa-apa sih mengidolakan artis-artis ternama atau mengagumi mereka, itu asalkan itu masih dalam batas normal ya atau wajar gitu. Seperti kita suka lagu atau orangnya tanpa berlebihan gitu ya, dan masih dalam tahapan normal. Kayak misalnya kita beli album ataupun nonton konsernya selagi nggak mengganggu aktivitas kita atau justru memotivasi kita buat melakukan hal positif itu nggak masalah ya. Kecuali kita mengidolakan itu dan menghabiskan waktu kita buat memantau updatean idola kita itu di media sosial. Itu kita harus memberi batasan ke diri kita dan melakukan hal yang lainnya yang lebih bermanfaat gitu Ibu. Tentunya tidak merugikan ke diri kitanya sendiri. Itu sih Ibu kalau menurut saya. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Bagus sekali penjelasan dari Lutfia. Boleh sekarang ke Cynthia. Baik, terima kasih Bu Hasna. Kalau saya lihat sebagai observer, teman-teman di sini perannya sangat realistis ya. Maksudnya kayak benar-benar mendalami peran baik dari fans K-pop maupun fans yang nggak K-pop. Kalau yang saya lihat di sini dari fans fanatik itu wajar ya, karena ketika kita suka sama idol, kita cenderung akan loyal terhadap idol tersebut. Kayak tadi yang dibilang sama Pia, membeli album yang berjuta-juta atau merchandise itu mungkin hal yang wajar. Nah, yang fans K-pop, yang nggak K-pop mungkin selama kegiatan mereka nggak ganggu kita, menurut saya nggak masalah sih, benar kata Lutfia juga. Gitu sih Ibu dari saya. Jadi kita saling menghormati aja, baik dari fans yang fanatik maupun nggak fanatik. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk
Cynthia. Jadi mengagumi K-pop itu nggak ada salahnya ya, karena masing-masing orang punya kesukaannya masing-masing. Misalkan yang head K-pop, dia sukanya yang lain, belum tentu si K-pop ini juga suka sama yang temannya suka gitu. Jadi kita sama-sama menghargai apa yang disuka teman-teman kita. Kalaupun nggak suka dengan apa yang dilakuin para K-popers, lebih baik diam saja gitu. Toh tidak merugikan satu sama lain gitu. Selanjutnya, Ibu mau menanyakan bagaimana perasaan kalian memerankan peran tersebut. Boleh, siapa yang mau menjawab pendapat kalian, mengutarakan perasaan kalian? Boleh Siti Mualimah? Greget sih Bu, dramanya jadi kayak kerasa nyata gitu Bu, padahal ini kan sesuai sama skrip yang Ibu kasih di WhatsApp Bu, tapi lama-lama greget gitu. Greget ya, ada gregetnya. Terus yang lain gimana rasanya? Terus Ibu, dramanya gimana Viva? Seru banget Bu, itu kayak bener-bener kayak diri aku sendiri gitu loh. Jadi kayak nggak usah baca naskah, tapi tuh bisa langsung ngeluarin aja gitu kata-katanya. Iya, betul. Lagi untuk yang lain, yang Dewi, ingin Bu. mengutarakan pesannya, siapa tuh? Dewi, boleh Dewi. Kesel sih Bu, apa yang disampaikan fans K-pop, jadi ikut kesel gitu Bu. Jadi kebawa. Kebawa emosi berarti ya. Iya Bu. Iya, oke, makasih Dewi sudah mengutarakan perasaannya. Yang lain gimana perasaannya memerankan peran yang menjadi fans fanatik atau yang menjadi head? Siapa tuh? Saya Bu Risti. Risti, boleh Risti. Iya, kerasa keselnya sih ya Bu. Kayak bener-bener mendalami banget gitu. Oke, mendalami peran banget. Terus siapa lagi itu tadi? Ada Neni ya, kalau nggak salah ya? Iya, Neni Bu. Gimana mengutarakan perasaannya? Seru juga Bu, tapi bakal kalah sih kalau misalkan jadi head comment tuh, karena kan fansnya banyak banget gitu ya Bu. Iya, betul. Lalu ada lagi yang ingin mengutarakan perasaannya? Nurul, Bu. Betul, Nurul, ya boleh Nurul. Seru sih Bu, kayak berasa lagi bener-bener apa ya namanya? Lagi ngomong sama bener-bener sama yang suka nge-head K-pop gitu loh Bu, berasa menjadi diri sendiri gitu. Berarti semua feel yang sudah mengutarakan perasaannya, ada lagi atau tidak? Ada yang ingin mengutarakan perasaannya setelah memerankan perannya di drama Fans Fanatik ini? Ada lagi atau tidak? Sudah, Bu. Sudah? Oke, jadi di drama siang ini penuh emosi ya, jadi feel-nya tuh dapet sekali emosinya, baik yang pecinta K-pop atau yang kurang suka dengan K-pop, itu semua membara ya. Yang tadi saya dengar, semua jadi punya pendapatnya masing-masing. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit pentingnya pentingnya dari topik siang hari ini tentang fans fanatik ya. Menurut Ibu, fans fanatik itu boleh kita jalankan sesuai apa yang kita suka dari idolnya kita, karena Ibu sendiri juga termasuk yang
suka K-pop ya. Jadi kita sebagai perempuan, khususnya kaum Hawa yang mungkin melihat budaya Korea yang bagus, yang menurut kita jadi hiburan, itu sedikit membuat kita senang gitu ya. Di sini barangkali semua dominan jadi K-popers ya. Iya Bu, tapi Dominannya nggak sampai fanatik sih, Bu, Ya, Bu, biasa aja. iya, betul. Jadi masih bisa dibilang masih sewajarnya aja ya untuk suka dengan K-pop gitu. Baik teman-teman, dari kata fanatik sendiri yang artinya berlebihan, menyukai secara berlebihan itu tidak bagus ya. Alangkah baiknya kita sebagai manusia atau masyarakat menghargai orang lain yang mungkin punya kesukaannya masing-masing gitu ya. Dan untuk yang memiliki kesukaannya itu sewajarnya aja karena semua itu ada porsinya masing-masing dan apapun yang berlebihan itu tidak bagus ya teman-teman. Selanjutnya untuk bimbingan kelompok sendiri Ibu cukupkan. Barangkali teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham? Boleh tanya. Jika tidak ada, Ibu mau menanyakan perihal judul dramanya itu Fans Fanatik yang menjadi garis besarnya adalah fanatik sendiri. Ibu mau mendengar gimana sih menurut kalian hal fanatik itu pengertian atau sudut pandang kalian mengenai fanatik itu sendiri itu apa? Saya Bu mau jawab. Boleh, Afifah. Kalau menurut saya, kalau fanatik itu kayak menyukai sesuatu, tapi itu secara berlebihan banget. Boleh. Sesuatu yang berlebihan berarti ya fanatik ya, menurut Afifah. Betul. Terima kasih Afifah. Terus yang lain? Dewi, Bu. Halo. Halo. Ya, siapa tuh? Dewi, Bu. Dewi, boleh Dewi. Menyambung dari Afifah tadi, mengagumi secara berlebihan. Menurut saya, mengagumi secara berlebihan yang udah mengganggu aktivitas keseharian kita, Bu. Terima kasih. Boleh. Sama-sama, Dewi. Siapa lagi yang Nurul, ingin? Bu. Oke, Nurul. Kalau menurut Nurul, kalau misalkan fanatik itu kan kita kayak menyukai sesuatu secara berlebihan ya, kayak yang tadi dijelasin sama Kak Afifah. Tapi itu di mana fanatik sendiri itu sebenarnya bukan sifat yang bagus sih Bu. Kayak misalkan kalau misalkan kita terlalu fanatik dengan suatu hal, itu pasti bakal banyak yang mengganggu gitu loh, bukan dari aktivitas kita sendiri ataupun dari kehidupan sosial. Kayak misalkan kita fanatik bukan cuman ke K-pop aja ya Bu, kayak misalkan ke hal lain gitu loh, kayak misalkan anime atau enggak tentang mungkin ada oknum-oknum yang fanatik tentang agama atau gimana tuh, jadi kayak mereka tuh membatasi diri untuk terbuka dengan hal lain, dan itu sangat merugikan sih Bu menurut Nurul, karena kalau misalkan kita menutup diri dari hal-hal yang lain gitu, pasti bakal berefek juga Bu ke depannya.
Gitu sih, Bu. Baik, bagus sekali pendapat Nurul. Terima kasih banyak, Nurul. Selanjutnya, siapa yang ingin berpendapat mengenai kata fanatik itu sendiri? Siapa yang ingin menjelaskan? Masih ada atau sudah tidak ada? Ini Saya Bu, Bu, boleh Bu. Siapa tuh ini yang Bu. barengan? Neni, boleh Neni. Iya. Menurut saya, fanatik itu udah lebih dari sekedar suka ya Bu. Jadi untuk kata fanatik itu sendiri nantinya seperti bisa merampas semua waktu luang orang tersebut dan juga sampai rela menghabiskan uang demi kesukaannya tersebut, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak pendapatnya Neni. Untuk fanatik sendiri berarti garis besarnya itu mengagumi secara berlebihan ya. Mengagumi secara berlebihan itu memang tidak baik. Jadi kita tidak boleh terlalu fanatik. Jadi sewajarnya aja menyukai apapun itu, entah menyukai K-pop, menyukai lagu-lagu itu sewajarnya. Siapa yang ingin ber-BMB 3 terlebih dahulu? Perwakilan saja ya. Perwakilan boleh, boleh Bu. 2 orang. Siapa tuh? Saya boleh, Bu. Oh, Sarah. Iya, Sarah. Boleh Sarah, silakan. Ya, jadi selama saya mengikuti bimbingan kelompok ini tadi dari saya merasa bahwa fanatik atau fanatik itu sendiri merupakan sesuatu yang berlebihan dan merugikan apabila itu sudah mengganggu aktivitas saya dan orang lain dengan saya bersikap untuk menyukai sesuatu hal itu secara biasa aja. Nah, saya bertindaknya itu dengan tidak melebih-lebihkan sesuatu hal seperti wah ini ganteng sekali atau wah ini bagus sekali kayak gitu Bu. Bertanggung jawab atas diri saya sendiri untuk tidak melakukan hal tersebut mungkin. Betul. Bagus sekali untuk BMB 3-nya Sarah. Terima kasih banyak Sarah untuk BMB 3-nya. Lalu untuk 1 orang lagi. Neni, Bu. Boleh Neni. Iya, setelah saya mengikuti bimbingan konseling kelompok teknik sosiodrama dengan tema fans fanatik, yaitu kalau saya berpikir bahwa untuk fanatik itu sendiri memang berlebihan, akan tetapi untuk saya merasa bahwa memang kalau misalkan kita menyikapinya dengan tidak baik juga justru kitanya jadi berlebihan juga sih, jadinya kayak ya sama aja gitu, nggak ada baiknya. Jadi ya kita tetap menghargai aja gitu untuk mereka yang menyukai sesuatu yang secara berlebihan itu. Terus untuk bertindak, saya akan bertindak sesuai apa yang saya jalankan, seperti saran dari teman-teman tadi, bahwa kita kalau misalkan menyukai sesuatu itu jangan sampai berlebihan. Kalau bisa sih kita harus membatasi diri gitu ya. Dan untuk bertanggung jawab, semoga saya bisa bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Kalau misalkan saya
berkomentar yang tidak baik, yang akan nantinya saya akan menghapus komen tersebut karena sesuatu yang tidak baik juga justru sama aja, sama-sama berlebihannya seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Maaf belibet ya, Bu. Oke, bagus sekali untuk BMB3 dari Neni. Jadi harapan Ibu ke depannya bagi kalian yang menyukai K-pop atau menyukai apapun itu, ada porsinya masing-masing, tidak berlebihan dalam menyukai hal tersebut ya. Karena pasti sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan ada dampak buruknya ya. Itu. Terus untuk bimbingan konseling ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya atau bagaimana? Boleh, Bu. Boleh, Bu, di minggu Di hari selanjutnya. yang sama, Bu. Iya, Jam Bu. yang sama Mau di minggu keberapa? Minggu pertama atau minggu kedua? Kalian boleh Kedua yang boleh. Minggu kedua aja. Kedua boleh, Bu. Boleh. Minggu kedua gimana teman-teman? Setuju, Boleh, Bu. Bu. Minggu Setuju. kedua? Boleh. Baik kalau begitu bimbingan kelompok akan kita lanjutkan di minggu kedua bulan depan ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi kalian yang sudah menyempatkan mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini. Ibu berharap dari bimbingan kelompok ini kita lebih lebih menambah semuanya baik dari wawasan, cara kita berpikir, cara kita menghargai sesuatu hal, khususnya untuk kata fanatik sendiri. Itu kita bisa lebih menghargai orang lain lagi. Baik teman-teman, ada yang bersedia untuk membacakan doa untuk terakhir di tahap terakhir kegiatan hari ini? Siapa yang ingin memimpin doanya atau orang yang sama memimpin doa pada saat awal bimbingan konseling? Ya udah, Bu, saya lagi, Bu. Boleh. Ya baik teman-teman, karena kegiatan kita hari ini udah selesai, semoga kegiatan kita bermanfaat dan dijadikan pelajaran ke depannya. Kegiatan hari ini kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih banyak Simo sudah memimpin doanya. Sebelum berpisah, Ibu meminta kalian untuk tepuk tangan untuk kita semua karena kalian sudah berhasil memerankan drama siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak. Terima kasih, teman-teman. Ibu pamit duluan ya. Ya, dadah Ibu. See you. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bye semuanya. Bye, Ibu.